Nicholas kembali masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan jengkel. Bagaimana tidak jengkel, semua orang di rumah ini, tidak satu pun bisa dimintai keterangan yang berkaitan dengan kedatangan Brandon dan Luz. Padahal selama ini dia tahu jika Brandon selalu memiliki niatan jahat pada istrinya. Dia benar-benar menjadi merasa khawatir, kalau Brandon kembali merencanakan hal jahat pada Amira. Namun, sialnya tak ada satupun anggota keluarganya yang memberitahukan apa tujuan kedatangan Brandon dan Luz kemari. "Ada apa sayang, kenapa wajahmu begitu kusut?" tanya Amira saat melihat suaminya kembali masuk dengan wajah ditekuk. "Brandon dan Luz baru saja datang kemari," jawab Nicholas. "Apa? Lalu apa yang mereka inginkan?" seru Amira sama terkejutnya dengan Nicholas. Nicholas hanya mengendikkan bahunya. "Entahlah, saat aku tiba di bawah mereka sudah pergi dan tak ada satu orang pun di rumah ini yang memberikan informasi tentang apa yang mereka bicarakan di rumah ini." "Menyebalkan sekali, bukan?" terang Nicholas jengkel. "Sudahlah, sayang. Itu artinya memang tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Aku yakin jika Papa dan Mama mengetahui niat jahat Brandon, pasti mereka tidak akan tinggal diam dan memperingatkan kita," tutur Amira berusaha menenangkan suaminya yang masih terlihat kesal. "Kemarilah, Nico. Aku ingin sekali bermanja-manjaan denganmu," bujuk Amira lagi mencoba melelehkan hati Nicholas yang masih membatu. Melihat istrinya merengek untuk bermanjaan dengannya, tentu saja Nicholas tidak bisa menahan diri. Segera dia masuk ke dalam selimut yang sama bersama Amira. Kini bukan Amira yang bermanja-manjaan pada Nicholas, tetapi justru Nicholaslah yang memeluk manja tubuh Amira. "Nicholas, jangan melewati batasmu. Ingat kamu masih harus berpuasa sampai 5 hari ke depan," seru Amira berusaha menyingkirkan suaminya. "Kau yang memintaku untuk bermanja-manja," kilah Nicholas. "Aku memintamu untuk bermanja-manja dengan saling berpelukan, tidak lebih dari itu," terang Amira lagi. Apa yang diucapkan oleh Amira agaknya tidak dianggap oleh Nicholas, dia tetap saja menggelayut manja di tubuh istrinya. "Nicholas, perutku," seru Amira mengejutkan Nicholas. Serta-merta, Nicholas melepaskan pelukannya dari tubuh Amira dan menatap khawatir pada istrinya. "Ada apa dengan perutmu? Apakah perutmu sakit lagi?" tanya Nicholas khawatir. "Aku merasakan sesuatu berdenyut di dalam sana. Mungkin aku mulai merasakan tendangan pertama dari anak kita," terang Amira girang. "Benarkah? Aku juga ingin merasakannya." Nicholas menempelkan telinganya ke perut Amira dan menunggu beberapa saat. Namun, Nicholas tak merasakan pergerakan apapun dalam perut Amira. "Aku tak merasakan apapun. Apa kau membohongiku?" seru Nicholas dengan wajah kesal. "Tidak Nico. Lihatlah dia kembali menendang," seru Amira sekali lagi. Nicholas kembali menempelkan telinganya ke perut Amira. "Tak ada pergerakan apapun yang aku rasakan, Mira," keluh Nicholas. Kriuk, kriuk. Mendadak perut Amira berbunyi nyaring saat telinga Nicholas masih menempel di perut istrinya. Nicholas segera menjauhkan telinganya dari perut Amira dan menatap wajah istrinya sambil berkerut. "Apakah anak kita di dalam sana terbentur sesuatu? Kenapa bunyinya nyaring sekali?" tanya Nicholas. "Bukan Nico. Itu suara ususku yang menggeliat karena kelaparan," terang Amira sambil tersenyum kecut. "Jadi sejak tadi kau merasa perutmu berdenyut-denyut itu, karena lapar dan bukan dari pergerakan anak kita?" tanya Nicholas kesal merasa dibohongi. "Itu sungguh-sungguh dari gerakan anak kita sayang. Mungkin karena dia juga ikut lapar, makanya dia menendang untuk meminta makanan," ujar Amira beralasan. "Bisakah kamu mengambilkan sesuatu untukku dan anak kita?" pinta Amira. "Aku akan menyuruh Willy mengantarkan makanan untuk kita," ujar Nicholas bersiap menggunakan teleponnya. "Aku mau kamu yang mengambilnya sendiri, untuk kami," rengek Amira. "Baiklah, kamu mau makan apa?"
Tanya Nicholas menawarkan. Apa saja yang ada di meja makan? Jawab Amira. Nicholas mengangguk dan kembali turun untuk mengambil makanan untuk istrinya. Saat hendak berjalan menuju ke ruang makan, Nicholas mendadak melewati ruang keluarga di mana ada Thomas dan Tony yang sedang berbincang cukup serius. Nicholas yang penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan oleh ayah dan sepupunya itu, memilih untuk berdiri di ambang pintu sambil mencuri dengar. Thomas, Paman minta kamu pertimbangkan lagi keputusanmu untuk menikahi Clarissa. Pinta Tony pada Thomas. Nicholas yang mendengar hal itu ikut terkejut, tidak menyangka jika sepupunya bersungguh-sungguh untuk menikahi Clarissa. Namun, dia tetap bergeming dan tidak ikut menginterupsi pembicaraan yang sedang terjadi. Kenapa, Paman? Bukankah seharusnya Paman senang dengan rencana pernikahanku? Om Lus setuju untuk tidak lagi mengganggu keluarga Paman. Tutur Thomas kembali mengulang kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan Lus. Itu betul, tapi bukan dengan cara mengorbankan dirimu pada manusia kotor itu. Balas Tony. Paman, aku sungguh-sungguh mencintai Clarissa. Aku menikahinya bukan karena semata-mata ingin membuat Paman terhindar dari serangan Tony, jelas Thomas. Tapi Paman yakin orang tuamu tidak akan setuju, kamu menikah dengan anak dari seorang parasit. Tony kembali membujuk Thomas untuk membatalkan keputusannya. Aku akan menikah dengan Clarissa, bukan dengan ayahnya. Jadi aku hanya akan hidup dengan Clarissa, kalau perlu aku akan membawa pergi Clarissa menjauh dari ayahnya, agar Om Lus tidak mengganggu kami. Tegas Thomas tetap bersikukuh dengan keputusannya. Paman yakin, Lus tidak akan pernah peduli kamu akan membawa anaknya pergi kemanapun. Tapi yang menjadi masalah adalah, Lus akan terus-menerus menghisap harta kekayaan kalian. Aku tahu benar bagaimana wataknya. Serakah. Terang Tony panjang lebar apa yang dia pikirkan. Aku akan mengatasinya, Paman. Tenanglah, kata Thomas sambil tersenyum ceria. Baiklah jika keputusanmu sudah bulat. Tapi Paman tidak akan pernah membantumu untuk mendapatkan restu dari ayahmu. Kata Tony merasa lepas tangan. Aku yang akan memintanya sendiri, Paman. Balas Thomas. Apa kau tidak bisa mencari wanita lain yang lebih baik dari Clarissa? Rendahan sekali seleramu. Seru Nicholas dari ambang pintu. Hei, sejak kapan kamu ada di sana? Dan satu lagi, jaga mulutmu. Clarissaku sangat istimewa. Kata Thomas tidak terima. Dia memang istimewa, tapi ayahnya adalah duri dalam daging. Ujar Nicholas mengingatkan. Tenanglah Nico. Aku sudah memikirkan cara untuk tetap membuat Om Lus dalam kendaliku. Kata Thomas sambil tersenyum congkak. Nicholas dan Tony saling berpandangan, seolah sama-sama menanyakan tentang apa rencana yang sudah disiapkan oleh Thomas untuk Lus. Di rumah Lus, suasana tegang menyelimuti ruangan. Tuan, bagaimana dengan rencana kita? Brandon sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama yang sudah dia katakan di rumah Tony Oscar. Aku sudah membatalkan semua rencana kita. Jadi aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Malam nanti aku akan mengirimmu kembali ke negara asalmu. Kata Lus membuat keputusan pada Brandon. Tidak Tuan, aku tidak akan pernah pergi dari Indonesia, sebelum bisa mendapatkan Nicholasku lagi. Ujar Brandon bersemangat. Aku akan tetap berjuang untuk mendapatkan Nicholas dengan atau tanpa bantuan Anda. Sambung Brandon berambisi. Kau pikir aku akan membiarkan kamu melakukannya dan merusak semua kesepakatan yang sudah aku lakukan dengan Thomas? Seru Lus mulai berang. Maaf, Tuan. Tapi tujuanku datang kemari adalah untuk mendapatkan kembali Nicholasku. Lagi pula aku sudah tak memiliki apa-apa lagi di Singapura, bisnisku sudah hancur. Jadi aku akan berjuang di Indonesia untuk mendapatkan Nicholasku. Kata Brandon. Berhentilah bermimpi. Aku akan mengirimmu ke Singapura malam ini. Jika kau tidak mau, aku akan lempar tubuhmu ke dua harimau lapar di kandang belakang.
Ancam Luz sambil menunjuk ke arah halaman belakang. Brandon seketika menciut, dia tahu dengan pasti, jika dia sedang berhadapan dengan orang yang tidak pernah main-main pada ancamannya. Apalagi dia kemarin sempat mendengar dua harimau itu mengaum saat sedang diberi makan oleh petugas keamanan di rumah ini. Mengingat itu rasanya Brandon menjadi mengkerdil dan takut jika nantinya dia benar-benar menjadi santapan harimau itu. Baik Tuan, aku akan kembali ke Singapura malam ini sesuai perintahmu, ujar Brandon mengalah. Mau tidak mau Brandon memilih untuk mengalah demi keselamatannya. Dia akan memikirkan cara untuk bisa kembali merebut Nicholas menjadi miliknya lagi. Yang terpenting sekarang baginya adalah menyelamatkan nyawanya dulu. Nicholas tidak menemukan makanan yang cocok untuk Amira di meja makan. Hingga akhirnya dia berinisiatif untuk pergi ke dapur dan memasak sendiri makanan yang akan dia persembahkan untuk Amira. Semua pelayan yang sedang bekerja di dapur untuk menyiapkan makan malam mendadak terkejut, saat melihat Nicholas masuk ke wilayah mereka. Selamat sore, Tuan. Ujar salah satu pelayan sambil mengangguk. Aku mau masak nasi goreng. Siapkan bahan-bahannya. Titah Nicholas. Maksud Anda ingin makan nasi goreng Tuan? Kami akan memasak untuk Anda, ujar salah satu pelayan senior mengulang perkataan Nicholas yang terdengar aneh. Kau tuli iya. Aku bilang aku mau masak nasi goreng, itu artinya aku yang akan memasaknya. Seru Nicholas membuat seluruh pelayan mengkerut dan menegang. Baik Tuan. Saya akan siapkan semua bahan-bahannya, balas pelayan. Beberapa pelayan tergopoh-gopoh menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak nasi goreng. Tak lama kemudian, bahan-bahan yang siap digunakan oleh Nicholas sudah tertata rapi di meja bar. Nicholas berjalan mendekat mengamati semua bahan-bahan yang akan dia gunakan. Apakah semua ini sudah lengkap? Tanya Nicholas sambil mengamati bumbu-bumbu yang tersedia. Sudah Tuan. Jawab pelayan. Baiklah. Kalau sudah disiapkan seperti ini, aku yakin tak akan salah memasukkan sesuatu ke dalam makanan Amira, gumam Nicholas tersenyum bangga. Dia mengambil beberapa bawang merah dan putih yang sudah dikupas lalu memotongnya menjadi dua bagian. Begitu juga dengan cabai merah, memotongnya menjadi beberapa bagian besar. Beberapa pelayan yang berdiri dekat dengan Nicholas hanya melirik, saat tuan mereka mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam minyak panas. Tatapan mata mereka semakin membulat saat mengetahui jika Nicholas memasukkan bawang merah dan bawang putih yang nyaris utuh, begitu juga dengan cabai merahnya. Mereka hanya mampu berbisik-bisik dengan sesamanya. Menebak-nebak metode memasak yang mungkin dimiliki oleh tuannya. Sejauh ini para pelayan masih berpikir positif, jika tuannya memang ahli memasak dan memiliki cara sendiri untuk membuat makanan yang lezat. Hingga mata pelayan benar-benar terbelalak, saat mereka melihat Nicholas memasukkan sayuran dan tomat utuh tanpa dipotong. Namun, lagi-lagi para pelayan hanya bisa berbisik-bisik. Kali ini bisikan mereka sudah tak lagi mengandung hal yang positif. Mereka mulai curiga jika Nicholas tak benar-benar bisa memasak. Nicholas terlihat menikmati aktivitas memasaknya, bahkan dia melakukannya sambil bersenandung, tanpa menghiraukan tatapan mata para pelayannya yang terus mencuri pandang. Baunya sangat harum, jangan lupa masukkan nasi kasih sayang, agar tak hanya hatinya yang penuh dengan kasih sayangku, tapi perutnya juga kenyang, gumam Nicholas sembari memasukkan nasi putih yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pelayannya. Kenapa tomat ini sedikit mengganggu? Aku hancurkan saja dia. Seperti aku hancurkan Brandon yang sudah merusak hubunganku. Ujarnya lagi mendadak emosi, sambil menekan-nekan wajan hingga nasi gorengnya berwarna merah dari tomat yang dihancurkan. Kenapa aku merasa tampilan nasi goreng ini tampak berbeda dari biasanya? Ujar Nicholas berdialog dengan dirinya sendiri lagi. Mungkin karena nasi ini dibuat dengan cinta. Dan yang terakhir masukkan garam kebahagiaan.
Nicholas memasukkan 3 sendok teh garam ke dalam nasi goreng masakannya lalu mengaduknya rata. Terlihat 2 pelayan yang paling dekat dengan Nicholas melirik tajam merasa terkejut karenanya. Namun, tetap saja dia tidak berani menegur. Sepanjang Nicholas berada di dapur, semua pelayan tampak menyimpan suara masing-masing dan hanya tersenyum lucu menahan geli, mendengar gumaman dari Nicholas. Mereka tidak menyangka jika tuan mudanya itu kini benar-benar menjadi budak cinta istrinya. Nicholas menata nasi goreng yang sudah matang dan membaginya menjadi 2 piring, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istri tercintanya. Tak ingin menunggu lama, Nicholas segera membawa nasi tersebut untuk dipersembahkan pada Amira tanpa dicicipi terlebih dahulu. Usai Nicholas pergi meninggalkan dapur, beberapa pelayan mendekati wajan dan mengambil sisa nasi yang ada di dalam wajan. Buset, rasanya nggak ke utara nggak ke selatan. Wasiin, kata salah satu pelayan yang sudah mencicipi nasi goreng tuannya, sambil memejamkan mata menahan rasa getir. Nicholas kembali masuk ke dalam kamarnya dengan kedua tangan yang penuh membawa nasi goreng hangat. Terlihat Amira sedang sibuk menatap layar ponselnya sambil memainkan game. Tara, nasi goreng spesial dengan bumbu cinta sudah jadi. Seru Nicholas girang. Kau sendiri yang memasaknya? Tanya Amira terkejut sekaligus ragu, mengingat tempo hari Nicholas memberinya telur dadar rasa lautan. Tentu saja. Lihatlah dari aromanya saja sudah terlihat sangat menggugah selera. Aku yakin kamu akan ketagihan dan meminta porsi tambahan. Balas Nicholas. Tapi maaf sayang, aku tak akan membaginya. Karena aku juga ingin menikmati nasi goreng terenak di dunia ini. Cicit Nicholas penuh percaya diri. Amira hanya tersenyum kecut melihat sikap percaya diri suaminya, sembari menerima sepiring nasi goreng yang disodorkan kepadanya. Meskipun ragu, Amira tetap mengambil nasi goreng berukuran kecil dengan sendoknya dan menyuapkannya ke mulutnya sendiri. Seketika rasa getir meleleh di dalam mulutnya, hingga dia tak kuasa untuk memejamkan matanya dengan ekspresi menahan getir. Kenapa ekspresimu begitu? Apakah itu karena kamu begitu menikmati nasi gorengku? Tanya Nicholas. Amira tak kuasa menjawab pertanyaan Nicholas dan fokus untuk menelan makanan dalam mulutnya. Nicholas yang merasa penasaran karena tak mendapatkan jawaban dari Amira, memilih untuk mencoba sendiri nasi goreng miliknya. Ini asin sekali, Mira. Cuih. Ujar Nicholas segera mengeluarkan kembali nasi dalam mulutnya. Jangan makan nasi goreng ini. Anakku bisa hipertensi jika makan ini. Kata Nicholas sambil mengambil piring nasi goreng milik istrinya. Bagaimana ini bisa seasin ini? Padahal aku hanya memasukkan sedikit garam, gumam Nicholas berusaha menganalisis rasa asin yang terjadi. Kau memasukkan berapa sendok garam? Tanya Amira. 3 sendok teh, jawab Nicholas. 3 sendok garam untuk 2 porsi nasi goreng sebanyak ini. Astaga Nico, kamu cukup menaruh setengah sendok garam, itu sudah lebih dari cukup. Kata Amira mengoreksi suaminya. Aku akan mencobanya lain kali. Gimana kalau kita makan di luar saja? Sudah lama kita tidak makan di luar. Ajak Nicholas girang. Baiklah, aku akan menyalin bajuku cepat-cepat. Sahut Amira tak kalah girang. Di rumah Luz, setelah Luz memberikan keputusan sepihak pada Brandon yang sebenarnya tidak terima dengan keputusan Luz memilih untuk mengambil jalan sendiri. Sebelum malam tiba, dia sudah lebih dulu berkemas dan berencana untuk pergi diam-diam dari rumah Luz. Brandon keluar dari kamarnya dengan mengendap-endap. Sebuah tas ransel hitam dia pikul di punggungnya. Sebelum dia pergi dari rumah itu, dia sempatkan untuk mencuri beberapa uang dan perhiasan milik Luz yang rencananya akan dia gunakan untuk bertahan hidup selama di Indonesia. Dengan langkah bergetar, Brandon berjalan menuju ke arah pintu keluar. Rumah Luz memang terlihat sepi saat menjelang malam. Karena Luz biasa menghabiskan waktu sorenya hingga maghrib datang di halaman belakang untuk melihat peliharaan buasnya itu.
Sedangkan Clarissa masih belum pulang sejak mereka bertemu di rumah Tony. Semua pelayan pun tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sedang menyiapkan makan malam, ada juga yang sedang mendampingi Luz untuk memberikan makan pada dua hewan buas peliharaan Luz. Brandon berjalan perlahan melewati pintu keluar, dia menoleh ke kanan dan kiri. Memantau sekelilingnya yang dirasa cukup aman, lalu berjalan cepat menuju ke arah gerbang. Sial bagi Brandon, karena ternyata ada dua petugas keamanan yang berjaga di pos keamanan. "Anda mau kemana, Tuan?" tanya salah satu petugas keamanan. "Aku ingin pergi keluar sebentar untuk mencari udara segar," ujar Brandon berusaha untuk bersikap setenang mungkin. "Kemana tujuan Anda?" tanya petugas keamanan yang lain. "Apakah aku harus memberitahu kalian? Bukankah biasanya jika aku ingin pergi, aku bisa pergi tanpa harus melapor pada kalian?" kata Brandon mulai tidak nyaman. "Maaf Tuan, tapi Tuan Luz memberikan perintah pada kami untuk mencegah Anda keluar dari rumah ini," balas petugas. "Kenapa?" tanya Brandon. "Karena Anda saat ini berstatus tahanan Tuan Luz," jawab petugas keamanan tegas. "Apa? Aku bukan tahanan di sini. Biarkan aku pergi. Aku ingin pergi dari sini," seru Brandon mulai memberontak. Seorang petugas keamanan berbadan tinggi besar segera memegangi tubuh Brandon yang kurus. Sedangkan petugas yang lain menghubungi kepala keamanan dan Luz. Tanpa perlu waktu lama, Luz segera memerintahkan petugas keamanannya untuk membawa Brandon ke halaman belakang di mana Luz kini berada. "Jadi kau berniat untuk kabur dari rumahku?" seru Luz garang. Brandon tertunduk ketakutan, bahkan dia tak berani untuk menatap ke arah Luz. "Apakah sikapku padamu terlalu baik, hingga kau lancang untuk melawan perintahku, ha?" teriak Luz sekali lagi. Brandon masih bergeming. Pandangan Luz tertuju pada tas ransel milik Brandon. Dia merasa penasaran dengan barang-barang yang dibawa oleh Brandon. Geledah tasnya. Perintah Luz. "Jangan Tuan. Tidak ada apapun di dalam sini, ini hanya baju-baju milikku yang tidak seberapa," ujar Brandon berusaha mempertahankan ranselnya dalam dekapannya. Dengan memaksa, petugas keamanan mengambil tas ransel milik Brandon dan mengeluarkan semua isinya. Beberapa gepok uang berjumlah lebih dari 100 juta jatuh dari tas ransel milik Brandon. Tak hanya itu, beberapa perhiasan dan logam mulia juga terjatuh dari ranselnya, bersamaan dengan barang-barang yang lainnya. "Jadi kau juga mencuri barang-barangku?" Luz benar-benar merasa berang dengan apa yang dia saksikan. "Aku hanya mengambil sedikit barang-barang Anda, Tuan. Akan aku gunakan untuk bertahan hidup setelah keluar dari rumah ini," sahut Brandon mencoba berkilah. "Setelah apa yang kau lakukan, apa kau masih berpikir untuk keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup?" teriak Luz. "Penjaga, berikan dia pelajaran. Lalu masukkan dia ke kandang harimau," titah Luz pada penjaganya. "Baik, Tuan," jawab penjaga. "Tuan, maafkan saya. Tuan, Tuan, tolong jangan biarkan tubuhku tercabik. Tuan." Brandon terus menjerit saat tubuhnya mulai dihantam oleh beberapa pukulan dari para penjaga Luz. "Kupikir aku memelihara seekor domba. Ternyata aku memelihara seekor serigala. Sialan," umpat Luz. "Tuan, orang ini sudah babak belur dan lemas, apakah kami perlu membuatnya menjadi makanan harimau?" tanya petugas mengulang perintah Luz. "Tolong, Tuan. Jangan pankan aku. Aku berjanji akan menganggap tidak pernah mengenal Anda dan Nicholas. Biarkan aku pulang ke negaraku," ucap Brandon terbata hingga akhirnya dia pingsan karena kehabisan tenaga. Melihat orang di hadapannya itu tergolek lemas, Luz pun berubah pikiran untuk kembali mengirimkan Brandon saat itu juga ke Singapura. Amira dan Nicholas sudah berada di salah satu mall milik Tony Oscar. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Nicholas pada Amira. "Apa saja,"
Sebentar sayang, mari kita ke sana dulu. Tunjuk Amira pada salah satu coffee shop. Kamu ingin kopi? Kamu sedang hamil, sayang. Kopi tidak baik untukmu. Cegah Nicholas. Mereka tak hanya menjual kopi, masih ada minuman yang lainnya. Ayo Nico, aku lama sekali tak minum minuman seperti itu. Rengek Amira. Baiklah, tapi ingat. Tak boleh kopi. Kata Nicholas lagi. Amira hanya mengangguk sambil menggandeng tangan Nicholas agar segera mendekat ke coffee shop itu. Silahkan. Apa yang akan Anda pesan? Tawar seorang pelayan di meja bar. Tampak Amira berpikir. Apa saja menu yang bukan kopi, Mbak? Tanya Nicholas menyela. Amira hanya melirik saat mendadak suaminya menginterupsi. Banyak tuan, kebetulan ada promo 50% untuk varian Grantea berbagai ukuran. Mungkin Anda akan mengambil promo itu. Tawar pelayan. 50% Mbak. Aku mau. Seru Amira mendadak girang saat mendengar kata diskon 50%. Seketika Nicholas melirik ke arah istrinya dengan pandangan aneh. Bagaimana bisa istri seorang Nicholas Oscar masih tertarik dengan sebuah diskon yang tak seberapa? Sayang, kamu tertarik membeli hanya karena ada diskon 50%. Aku bahkan bisa membeli semua produk yang tersedia di toko ini. Sahut Nicholas congkak. Kini giliran si pelayan yang melirik ke arah Nicholas, seolah sedang menilai, siapa orang ini, kenapa orang ini begitu sombong. Sayang, mendapatkan diskon itu seperti mendapatkan hadiah. Ada rasa bahagia tersendiri yang tidak didapatkan dari hal lain. Kila Amira. Nicholas hanya memutar bola matanya malas. Rasanya percuma mendebat istrinya yang pasti tak akan pernah mau kalah. Aku mau Grantea yang ukuran 500 ml ya Mbak, esnya yang banyak. Pinta Amira. Kau tidak boleh memakai es Mira, ingat Kanu sedang hamil, aku tidak mau anak kita flu di dalam sana karena kedinginan. Ganti dengan Grantea hangat, Mbak. Titah Nicholas. Tapi aku ingin minum sesuatu yang ada esnya, Nico. Lagi pula, kata siapa anak kita akan flu jika aku minum es? Amira bersikukuh. Kalau begitu bikinkan es Grantea hangat, Mbak. Titah Nicholas membuat si pelayan kebingungan. Nicholas. Bagaimana cara membuat es Grantea hangat? Ketus Amira. Itu hal yang mudah. Tinggal masukkan Grantea dengan banyak es, lalu campurkan dengan air yang lebih hangat. Maka matamu akan melihat es di bawah cupnya, tapi air yang sampai ke mulutmu terasa hangat. Terang Nicholas membuat sebuah teori sendiri tipu-tipu. Amira melirik ke arah Nicholas dengan tatapan malas. Kamu mendapat teori seperti itu dari mana? Kesal Amira. Turuti saja mauku Amira. Jika kamu mau tetap membelinya. Seru Nicholas bersikukuh. Pelayan yang melihat sepasang suami istri yang sedang berdebat di depan mereka, hanya bisa tetap terus berusaha tersenyum dengan terpaksa. Agar tetap terlihat ramah dan sopan di depan pelanggan absurdnya itu. Baiklah, Mbak. Turuti apa maunya. Ujar Amira mengalah. Satu lagi Mbak, buat minuman istriku jangan terlalu manis. Aku tidak mau istriku mengkonsumsi terlalu banyak gula. Titah Nicholas lagi. Sekali-kali tidak apa-apa, Nico. Aku sudah lama tidak mengkonsumsi gula. Rengek Amira. Mira, kau sudah cukup manis. Jadi jangan terlalu banyak konsumsi hal yang manis-manis. Nanti kamu diabetes. Rayu Nicholas terdengar garing. Cih. Amira hanya melirik ke arah suaminya jengkel, karena terus-menerus diatur oleh Nicholas. Perdebatan yang sedang dilakukan oleh Amira dan Nicholas menimbulkan kehebohan dan suara berisik di coffee shop itu. Membuat beberapa pengunjung tertarik memperhatikan mereka. Hal yang sama terjadi pada seorang wanita yang sedang duduk bersama bayinya, dia ikut menatap tajam ke arah keduanya. Tatapan itu berubah menjadi keterkejutan sekaligus berbinar saat melihat sosok Nicholas. Sebuah senyuman tipis tergurat dari bibir merah muda perempuan berambut pirang itu.